Halo semuanya, nama saya Fani. Di sini saya akan menjelaskan tentang Inductive Proximity Sensor Module. Jadi di Inductive Proximity Sensor Module ini terdapat 4 sensor. Yang pertama ada PR12 2DN, yaitu proximity sensor, diameternya 12 dan jarak mendeteksinya 2 mm. Tipenya NPN. Yang kedua ada PR12 2DP. Di sini sama seperti sensor yang tadi, diameter sensornya 12 dan jarak deteksinya 2 mm, tetapi yang beda tipe outputnya. Yang tadi NPN, kalau yang di sini PNP. Yang ketiga ada PR12 4DN. Ini adalah proximity sensor dengan diameter 12 dan jarak tempuh mendeteksinya 4 mm. Tipe outputnya NPN. Yang keempat ada PR12 4DP. Ini proximity sensor dengan diameter 12 dan jarak mendeteksinya 4 mm dengan tipe output PNP. Nah, ini adalah sensor controller yang akan mengontrol sensor yang akan kita pakai, dan ini ada power supply DC 24 volt plus minus. Saya akan menjelaskan wiring dari Inductive Proximity Sensor Module ini. Yang pertama ini adalah power ini AC 220 volt disambungkan ke power LN ini, boleh bolak-balik. Lalu kita akan memasang dari sensor controller ke sensor. Yang pertama ada 0 volt, ini kita sambungkan ke 0 volt juga pada sensor. Yang kedua ada input, kita sambungkan ke output pada sensor. Yang ketiga ini ada DC 24 volt, 12 sampai 24 volt ini kita sambungkan pada plus power supply. Selanjutnya kita akan wiring output indikator untuk sensor. Yang pertama ini ada lampu 1, lampu hijau. Ini A1 kita sambungkan ke NO pada sensor controller. Lalu A2 kita sambungkan ke ground pada power supply. Dan lampu kedua kita sambungkan ke NC pada sensor controller A1-nya, dan A2-nya sama seperti tadi pada ground atau minus power supply. Lalu output common kita dapat ke plus pada power supply. Lalu yang terakhir 0 volt pada sensor controller kita hubungkan ke negatif pada power supply. Lalu kita nyalakan Inductive Proximity Sensor Module ini. Setelah kita tancapkan, lampu kuning akan mendeteksi bahwa Inductive Proximity Sensor Module ini aktif. Dan di sini ada 5 bahan percobaan yang akan kita deteksikan kepada sensor. Yang pertama ada styrofoam, yang kedua ada nilon, yang ketiga ada besi, yang keempat ada aluminium, dan yang kelima ada tembaga. Sensor PR12 4DP yang kita gunakan ini mempunyai diameter 12 dan jarak deteksi 4 mm, dan dia menggunakan tipe PNP. Lalu kita
deteksi dari yang pertama adalah aluminium, sensor mendeteksi. Yang kedua styrofoam, sensor tidak mendeteksi. Nilon juga tidak mendeteksi. Tembaga atau kuningan dia mendeteksi. Besi juga mendeteksi. Nah, jadi kesimpulannya, induktif proximity sensor module yang tadi kita pakai adalah sensor PR12 4DP ini hanya bisa mendeteksi bahan yang bersifat logam saja. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sensor kapasitif training kit ini. Sama seperti yang sebelumnya, tetapi ini hanya beda keempat sensornya. Ini ada sensor CR18 8DN, ya ini diameternya 18 dan jarak deteksinya 8 mm dan tipe outputnya NPN. Yang kedua ini CR18 8DP, sensornya diameternya juga 18, jarak tempuhnya juga 8 mm, tetapi dia menggunakan output PNP. Yang ketiga ini ada CR30 15DN, diameter pada sensornya 30 dan jarak deteksinya 15 mm dengan tipe output NPN. Yang terakhir ini CR30 15DP dengan diameter sensor 30 dan jarak deteksinya 15 mm dengan tipe output PNP. Saya akan mengaktifkan sensor ini. Nah, ini seperti yang tadi, ketika diaktifkan akan menyalakan lampu yang pertama. Di sini saya menggunakan lampu hijau dan lampu merah. Jadi sama seperti tadi, ada 5 yang akan kita deteksi. Di sini kita menggunakan CR30 15DP, yaitu dengan jarak deteksi 15 mm. Yang pertama kita akan mendeteksi nilon. Nah, di sini nilon terdeteksi. Yang kedua aluminium terdeteksi juga. Besi terdeteksi dan tembaga atau kuningan juga terdeteksi. Yang terakhir styrofoam juga terdeteksi. Jadi sensor kapasitif modul ini bisa mendeteksi semua benda yang saya berikan. Oke, selanjutnya di sini ada modul sensor optik training kit atau yang sering disebut juga sebagai modul sensor fotoelektrik. Nah, di sini ada beberapa sensor, tapi yang saya pakai adalah sensor retroreflektif fotoelektrik, yaitu BMS2M MDT yang menggunakan output NPN dan sensitivitasnya bisa sampai 2 meter. Nah, di sini transmitter dan receivernya ada di sini, di sensor ini, dan ini sebagai pemantulnya. Ketika ada benda non logam atau logam yang melewati atau memantul pada sensor ini, output akan aktif. Sekian video penjelasan yang saya buat. Terima kasih.